Shalom, selamat sore. Shalom, ada orang? Ada, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara, dan mungkin teman-teman, karena di sini kelihatannya banyak anak muda, sama seperti saya, yang setuju katakan amin. Saudara nggak setuju kayaknya ya. Nama saya Pendeta Jeffrey Daniel Pham dari Jakarta, dan saya tiba kemarin di Palu. Dan tadi pagi melayani dalam ibadah raya pertama, kedua, dan sore dan malam nanti akan melayani dalam ibadah Next Gen. Maka tadi saya tanya sama Pastor Joy, apakah bajunya boleh agak sedikit santai? Katanya boleh, karena biasanya banyak anak muda. Walaupun Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tante-tante dan om-om, tapi saya percaya jiwa kita tetap muda. Amin. Saya sendiri sudah termasuk kategori om gitu ya. Ya gitu ya, betul ya. Karena anak saya yang pertama usianya 22 tahun, perempuan. Oh ya, ini ada fotonya tadi pagi. Istri saya orang Batak, Borusi Manjuntak. Ya, anak saya yang pertama yang berdiri, yang perempuan, yang sebelah sini itu usianya 22 tahun, sudah lulus dari kuliah S1 bulan Mei tahun ini. Yang nomor 2 yang duduk perempuan itu juga lagi kuliah semester 5. Dan yang nomor 3 laki-laki kelas 11, berarti kelas 2 SMA, usianya 16 tahun. Anak saya yang nomor 2 dan nomor 1 mereka kemarin, yang nomor 1 udah lulus jurusan bisnis, dia kuliah di Kanada. Yang nomor 2 sekarang masih di Kanada di semester 5. Dan yang nomor 3 sekolah di SMA Penabur di Kelapa Gading. Saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta. Sehari-hari juga selain sebagai hamba Tuhan, Tuhan percayakan saya dan istri boleh memiliki usaha dari kami ketika masih pacaran. Tadi pagi saya saksikan, nanti mungkin sedikit akan saya berikan kesaksian bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, orang-orang yang tentu mengandalkan dan berharap selalu kepada Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan sepanjang bulan ini saya diberitahu adalah berbicara tentang penyembahan yang sejati. Maka pada sore hari ini saya beri judul The Essential of Praise and Worship. Bagaimana sebuah esensi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang menjadi dasar yang esensi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11 kita baca berganti-gantian. Saya mulai ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, kita berganti-gantian sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Silakan ayat 9. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita firman ini ayat yang ke-8 di situ dikatakan ada keempat makhluk yang bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Kita nggak usah fokus ini makhluk seperti apa. Tetapi yang kita mau perhatikan yang sebagai penekanannya adalah apa? Bahwa di sini ada sebuah penekanan yang diulang-ulang. Di mana dikatakan makhluk-makhluk ini berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang.
Lalu ayat 9 berkata, mereka mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Bahkan di situ dikatakan ada ke-24 tua-tua juga di hadapan Allah kita. Yang duduk di atas tahta itu, dan apa yang mereka lakukan, mereka menyembah Dia sampai selama-lamanya. Ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Saudara percaya saudara diciptakan oleh Tuhan? Amin saudara. Segala keberadaan kita, ya kita terlahir dari ibu kita. Tetapi bukankah Tuhan yang mengadakan semuanya itu? Firman Tuhan bilang kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tuhan telah merancangkan kehidupan kita jauh sebelum dunia dijadikan. Bahkan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita, dikatakan Tuhan sudah menenun dan merancangkan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya Dia menerima segala pujian dan penyembahan itu. Seperti yang dilakukan oleh makhluk ini dan ke-24 tua-tua. Bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah, menghormati Tuhan. Saya percaya bahwa kita ini semua boleh dikatakan dalam dunia kita ada, kita terlahir. Tetapi kita tidak akan selama-lamanya ada dalam dunia ini. Kita seumpama peziarah di dalam hidup ini. Kita hanya sementara di dalam dunia ini. Akan ada banyak hal dan mungkin sudah kita lalui banyak hal. Ada banyak hal yang sudah kita alami. Ada banyak hal yang mungkin sudah kita pelajari, kita terima, kita telah raih dan kita lewati dalam kehidupan ini. Ada orang yang bersuka cita, ada juga mungkin saat ini sedang sedih dalam menjalani kehidupan. Ada banyak sekali yang terjadi. Kita mau belajar banyak hal, tetapi seringkali ada satu hal yang kita lupa. Bahwa salah satu esensi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang dipercayakan hidup di dalam dunia ini adalah memuji dan menyembah Tuhan. Amin ya saudara ya. Memuji dan menyembah Tuhan adalah sebuah esensi yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Menyembah Tuhan dengan segala keberadaan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita kembali diingatkan pada sore hari ini. Seorang bernama, banyak orang yang memuji, saudara, tetapi mereka memuji hal yang salah. Ada banyak orang yang menyembah, tetapi seringkali salah arah dan tujuan. Mungkin saudara hadir hari ini, saya mau kembali ingatkan kepada kita semua, bahwa yang kita puji, yang kita sembah hari ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita naikkan puji-pujian dan lagu-lagu yang tadi sudah kita naikkan, mata hati dan pikiran kita tertuju kepada Dia. Bahwa Tuhan, aku memuji Engkau. Kalau hari ini aku ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang seringkali dan menyadari akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Billy Graham berkata, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia berkata, the purpose of this Christian society called the church is first to glorify God by our worship. We do not go to church just to hear a sermon. We go to church to worship God. Ya gak apa-apa kita Inggris-Inggris sedikit saudara, biar agak kelihatan canggih gitu ya saudara ya. Bahwa tujuan daripada kehidupan masyarakat Kristen yang disebut dengan gereja, yang seharusnya yang pertama yang kita lakukan adalah memuliakan Tuhan lewat setiap penyembahan kita. Kita tidak datang ke gereja hanya untuk mendengarkan khotbah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita ke gereja untuk menyembah dan memuji Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Jadi inti daripada ibadah kita, liturgi di gereja, puncaknya itu bukan khotbah. Tetapi seluruh dari awal sampai selesai, itu adalah bentuk daripada penyembahan kita yang harus betul-betul kita hayati. Ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, betul-betul kita memuji dan menyembah Tuhan.
Saudara kalau menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, saudara pasti akan memberikan segala perhatian saudara terhadap sesuatu itu. Betul gak saudara? Saudara kalau punya handphone yang baru, pasti saudara akan dilap, ada debu sedikit saja. Saudara pasti lap, karena baru, betul gak saudara? Siapa yang di sini baru punya pacar yang baru, anak muda? Aduh kasihan, ada yang masih jomblo. Siapa yang masih jomblo? Kalau keyboardis yang tadi pagi dia sudah laku ini. Tadi saya pikir belum. Tapi bukan di sini. Biasanya di gereja-gereja di tempat saya. Yang playboy itu keyboardis, saudara. Ya, di sebelah sini juga ada kan? Kenapa? Karena biasa keyboardis pemusik itu yang tahu jemaat yang baru yang datang. Mereka dari atas lihat, iya ada jemaat yang baru, cakep itu, cantik itu. Makanya biasa rata-rata, tapi enggak ya. Saya tadi pagi tanya, tidak goyah, mau menikah? Iya katanya. Calonnya ada di sini? Ada di Manado? Oh jauh, tolong dipantau, dijaga, dipelihara supaya sampai pada hari H dengan sukses. Amin. Yang amin banyak di sini. Ya. Playboy enggak dia? Dulu ya, nggak tahu ya. Kita datang ke gereja untuk menyembah dan memuji Tuhan, nggak ada motivasi yang lain. Makanya Billy Graham berkata, kita datang ke gereja sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Segala rentetan ibadah, acara ibadah itu adalah bentuk daripada penyembahan kita. Makanya kita kusyuk, memuji Tuhan, tepuk tangan sungguh-sungguh. Hati dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa esensi dari pujian dan penyembahan yang benar adalah bagaimana cara kita menyenangkan Allah. Dan bagaimana Tuhan Allah menerima setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Sehingga pujian dan penyembahan kita bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tetapi menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Saudara rindu terjadi perkara yang dahsyat dalam hidup saudara? Amin. Sehingga jangan sampai ibadah saudara hari ini pulang dengan sia-sia. Karena ibadah kita mengandung janji. Dan Allah kita ketika dia berjanji dia akan menepati setiap janjinya. Tuhan gak seperti manusia. Manusia seringkali berjanji tetapi manusia juga yang mengingkarinya. Karena ada lagu bilang, kau yang berjanji, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Iringi dong. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Syalalalala gitu kan. Manusia seringkali berjanji tetapi manusia juga mengingkari. Dulu ketika belum punya kerja berdoa, Tuhan aku janji kalau Tuhan kasih aku pekerjaan. Aku akan rajin ibadah, aku akan melayani Tuhan. Dan Tuhan jawab doanya. Dapat kerjaan, dia rajin ke gereja. Tapi lama-kelamaan mulai kendor, lama-kelamaan tidak lagi datang ibadah. Kenapa? Karena sudah dapat apa yang dia minta. Tapi Tuhan dia enggak seperti itu. Ketika kita jauh dari dia, Tuhan enggak pernah jauh dari kita. Ketika kita lupa sama Tuhan, Tuhan enggak pernah lupa sama kita. Saudara bayangkan ada berapa banyak manusia di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan tahu setiap individu, setiap pribadi Tuhan tahu. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Allah. Dan kita harus menyadari siapakah Allah itu bagi kita. Tadi pagi saya bilang, kita tuh sering nyanyi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Seharusnya orang kalau semakin dalam dia kenal Tuhan. Semakin kita intim, kita tahu.
Kita harusnya tahu betapa berkuasanya Tuhan. Kita harusnya tahu apa kemampuan Tuhan. Saudara tahu bedanya teman dengan sahabat? Lebih akrab mana saudara, dengan teman biasa atau dengan sahabat? Dengan sahabat kan? Sahabat kita pasti tahu apa yang menjadi makanan kesukaannya dia, betul gak saudara? Kebiasaannya dia apa? Rutinitasnya apa? Kalau dia suka drakor yang mana? Apakah itu Queen of Tears? Lagunya kesukaannya apa? Apa cek? Apa cek? Karena dia sahabat kita tahu kesukaannya. Kalau dia ulang tahun kita tahu kira-kira benda apa yang kita mau beli yang dia suka. Kalau kita kenal Tuhan secara pribadi, bahkan Tuhan bilang dia sudah menjadikan kita sahabat. Dia tahu seharusnya kita yang adalah sahabat Allah juga menganggap dia adalah sahabat kita. Kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyadari apa yang dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya tadi pagi saksikan bahwa saya menikah dari usia muda 23 tahun. Saya bekerja dari usia 19 tahun. Karena keadaan dan kondisi dan situasi pada saat itu memaksa saya harus bekerja dari usia muda. Saya harus kubur dalam-dalam mimpi saya. Saya harus keluar dari kuliah saya pada saat itu hanya 1 semester. Tidak dapat melanjutkan kuliah karena nggak punya biaya. Karena papa saya waktu itu meninggalkan mama saya dan meninggalkan kami. Saya sebagai anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Harus cari kerja, menggantikan peran ayah. Dari usia muda 19 tahun, saya lahir besar di Papua, lulus SMP pindah di Jakarta, SMA 3 tahun, lulus, lalu sempat kuliah hanya 1 semester. Setelah saya harus meninggalkan kuliah, saya harus cari kerja untuk menafkahi mama, kakak dan adik-adik saya. Usia 19 tahun. Harus berjuang di ibu kota yang belum lama saya kenal. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan saya. Memang kita gak mampu sebagai manusia. Saya sadar pada saat itu di usia muda, apa yang bisa saya lakukan? Saya takut, bahkan dalam kemarahan saya, kebencian saya terhadap papa saya meninggalkan kami. Rasanya berkecamuk, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tetapi satu hal yang saya ingat, mama saya sebagai seorang majelis dari kecil kami, dia selalu paksa dorong kami pergi sekolah minggu. Ketika kami malas, dia paksa kami jalan kaki ke gereja yang sangat sederhana di pinggir pantai, lantainya dari tanah, dindingnya dari kayu. Gereja yang sederhana. Tetapi nilai-nilai kebenaran firman Allah yang ditanamkan dari masa kami kecil memberi peran yang sangat besar, memberikan keteguhan iman. Ketika ada persoalan datang, ketika Bapa di dunia mengecewakan, Bapa di surga tidak mengecewakan. Saya bekerja umur 19 tahun dari tidak tahu apa-apa. Lalu sampai di tahun ketiga saya diangkat menjadi manajer di kantor tersebut. Dan saya bertemu dengan istri saya di tempat saya bekerja, di anak buah saya. Dan ketika kami pacaran, dia bilang dia mau menikah. Saya bilang kalau kita terus jadi karyawan, kita tidak akan bisa melangsungkan pernikahan. Orang tuanya pensiunan polisi, gak punya uang juga. Dan akhirnya kami resign dari kantor itu dan kami sepakat kami memulai usaha bersama. Ketika kami masih pacaran dengan satu tujuan untuk cari biaya untuk menikah. Tahun 2001 awal kami keluar, kami mulai usaha di ruang tamu di rumahnya dia. Ruang tamu yang kecil. Desember 2001 kami sudah bisa melangsungkan pernikahan. Dan Tuhan itu baik. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Usaha yang dimulai dengan sekedar mencari modal menikah, sampai detik ini masih ada Bapak Ibu Saudara. Sudah 23 tahun gak terasa. Tahun 2002 karena ditipu oleh orang Singapura. Kami akhirnya dengan modal iman kami buka kantor di Singapura. Sampai detik ini ada kantor kami di Changi Airport di Singapura. Kalau saya pikir-pikir, siapakah saya ini?
Tetapi Tuhanku dahsyat dan luar biasa. Tuhan izinkan persoalan, pergumulan, masalah, beban hidup untuk kita dapat melihat betapa berkuasanya Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara punya persoalan, mungkin engkau sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Hari ini dengar baik, engkau punya Bapa yang gak pernah meninggalkan engkau. Bapa di dunia mungkin mengecewakan, tetapi Bapa di sorga gak pernah melepaskan tangannya darimu. Ketika kita melewati lembah-lembah kekelaman itu, dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dia membantu kita melampaui setiap rintangan yang ada. Mungkin ada tembok yang tinggi, tetapi Tuhan membantu kita melampaui tembok itu. Mungkin ada jalan-jalan berbatu, berkerikil, ada masalah, rasanya mungkin kita terpuruk, tetapi Tuhan gak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Hari ini Tuhan berbicara buat setiap kita anak-anak Tuhan. Percaya sama Dia, sembah Dia selalu. Apapun kondisi keadaanmu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya ingat sekali ketika kami dalam kesulitan ekonomi. Kami harus ngontrak satu rumah yang kecil. Mama dan adik-adik saya harus tidur di kamar, hanya satu kamar. Saya di luar pakai kasur gulu, kasur lipat. Kami susah untuk memperoleh makanan. Yang kami makan hanya Indomie Bapak Ibu Saudara. Indomie enak gak Bapak Ibu? Enak. Enak dong, setuju ya? Apalagi kalau lagi hujan-hujan ya kan. Indomie kuah, pakai cabai rawit diiris, dikasih telur dadar. Wow, nikmat apalagi yang kau dustakan. Apalagi dulu saya ingat ada iklan di TV. Dari Sabang sampai Merauke, Indomie. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi. Tahu juga kan? Seumuran kali kita ya. Saudara bayangkan setiap hari kami hanya makan Indomie, saya tahu Indomie itu enak, tetapi pagi, siang, malam setiap hari hanya bisa makan Indomie. Bosan. Rasanya mau teriak Tuhan, bosan makan Indomie terus. Tetapi Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Kami susah hidupnya. Tetapi kalau hari ini hidup saya diberkati, saya mau saksikan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, karena saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Saya tahu siapa Tuhan yang saya puji dan saya hormati sepanjang kehidupan saya. Saya lihat Dia ada di dalam kesulitan, tetapi Dia juga ada dalam kesenangan. Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Saya bilang sama anak-anak saya, bersyukur sama Tuhan, Papa bisa kuliahin kamu sampai di Kanada, di salah satu universitas yang terbaik di dunia. Dulu Papa gak punya kesempatan itu. Tetapi kalau hari ini Tuhan kasih kamu kesempatan, Tuhan berkati hidup kita. Jangan lupa untuk beribadah dan layani Tuhan. Bersyukur di sana ada satu gereja Bethel Indonesia. Dan mereka bukan saja ibadah, mereka bahkan melayani Tuhan. Anak saya yang nomor 2, bahkan mereka bersama dengan gembala di sana. Lagi melakukan perintisan ibadah fellowship di kampus di University of British Columbia. Sudah menjalani ibadah yang ketiga pada hari Minggu ini. Saya berdoa biar Tuhan juga bekerja dalam hidup saudara. Apapun persoalan masalah saudara, percaya, sembah Tuhan selalu, apapun yang terjadi. Rick Warren berkata begini, Rick Warren berkata, work becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. Bahwa pekerjaan kita pun akan menjadi penyembahan ketika kita mempersembahkan itu kepada Tuhan dan menampilkan itu dengan sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apakah engkau sebagai seorang karyawan, lakukan yang terbaik. Saya dulu bagian sales, telemarketing. Tetapi ketika bagian operasional tidak masuk, saya ambil bagian itu. Saya kerjakan itu. Karena bergerak di bidang ekspedisi. Kalau ada barang keluar di bandara,
supir nggak ada, tetapi mobil truknya ada. Saya bilang, saya yang bawa truk, saya pergi ke bandara. Ketika kontainer sudah ada, tetapi tidak ada orang yang akan mau unstuffing atau bongkar kontainer itu, saya bilang, saya yang turun ke gudang. Bahkan ketika ponakan dari bos mau ke sekolah, tidak ada yang antar. Saya bersedia menawarkan diri saya untuk menjadi supir antar jemput ponakannya ke sekolah. Tetapi saudara tahu, ketika kita nggak pernah hitung-hitungan dengan pekerjaan kita lakukan melebihi dari apa yang menjadi job desk-nya kita. Ternyata ada rencana Tuhan. Ketika saya memulai usaha, saya sudah tahu semua pekerjaan yang dilakukan oleh divisi-divisi yang lain. Anak muda dengar baik, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, supaya Tuhan juga tidak hitung-hitungan dengan engkau. Ada banyak orang sekarang kerja, masuk jam 9, datangnya jam 9 kurang 2 menit. Pulang jam 5 sore, jam 5 kurang 15 udah gelisah, sebentar-sebentar lihat jam tangan. Aduh lama banget. Jam 5 kurang 1 menit dia sudah berdiri di depan mesin absen. Jangan hitung-hitungan. Lakukan lebih. Tuhan mau anak Tuhan di atas rata-rata. Firman Tuhan bilang kalau ada yang mengajak engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Anak Tuhan harus beyond average, di atas rata-rata. Karena kita berbeda dengan manusia dalam dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Pujian dan penyembahan yang sejati adalah apa? Mengakui bahwa Tuhan adalah pusat dari rasa cinta dan kekaguman kita. Tidak ada yang lain. Di dalam setiap pencapaian kita harus sadari bahwa aku punya ini, aku raih ini, aku dapat mencapai ini. Itu semua karena Tuhan. Maka dia harus menjadi center dari segalanya. Dia harus menjadi pusat dari segalanya dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengasihi mungkin orang lain yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, itu juga merupakan kesalahan. Kita harus menjadikan dia yang terutama, yang pertama di dalam kehidupan kita. Pujian dan penyembahan yang sejati ketika kita mengakui dia adalah pusat di dalam kehidupan kita. Pujian dan penyembahan yang sejati itu berasal dari dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya lip service, bukan hanya di bibir, tetapi itu merupakan sesuatu yang betul-betul keluar dari dalam hati kita. Seorang bernama Darren Sheik, dia adalah vokalis daripada grup Hillsong. Dia berkata, we don't worship God because life is good. We worship God because He is good. Kita tidak menyembah Tuhan karena hidup itu baik, tetapi kita menyembah Tuhan karena Dia itu baik. Amin saudara. Saudara jangan menyembah Tuhan kalau segala sesuatu itu baik. Kalau saudara terima berkat, usaha saudara diberkati, dapat profit yang lagi mungkin banyak. Dagangan saudara laku keras, pekerjaan saudara dapat promosi, gaji baru naik. Mungkin yang anak muda, yang cowok, yang selama ini cewek yang ditaksir akhirnya dia dapatkan melalui persaingan gitu ya. Lalu dia berkata, Tuhan engkau baik. Kita tidak menyembah Tuhan karena hidup ini baik dan baik-baik dan nyaman saja. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu bahwa Dia itu memang baik. Sehingga seperti Ayub ketika dia mengalami segala sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Kehilangan anak-anaknya, hartanya hilang lenyap. Istrinya datang kepada dia dan berkata, kutukilah Allahmu itu. Apakah kau masih mau menyembah dia dan percaya sama dia? Ayub bilang kepada istrinya, hai perempuan gila. Apakah kita hanya menyembah dan memuji Tuhan dan percaya sama dia ketika keadaan kita baik-baik saja? Ayub dia tahu dan dia mengerti bagaimana dia harus bersikap kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya. Dia tahu arti daripada mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja, tetapi ketika keadaan memang terasa buruk dan tidak baik-baik saja. Dia mau tetap percaya. Dan kita lihat iman daripada seorang Ayub. Bagaimana hidupnya dipulihkan, dia diberkati lebih lagi daripada sebelumnya. Itulah kualitas iman yang Tuhan inginkan dari setiap anak-anaknya, yaitu kita semua sore hari ini.
Saudara pulang dari tempat ini, saudara bawa harapan yang baru. Saudara pulang dari tempat ini, saudara membawa kekuatan yang baru. Saya berdoa agar saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Apa yang saudara rindukan terjadi, itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara harus menyembah dia bukan hanya dalam mulut kita, tetapi dalam roh kita, di dalam kebenaran. Kebenaran apa yang Tuhan sampaikan, kita percaya itu, kita aminkan itu. Itulah bentuk dari penyembahan kita ketika kita aminkan dan kita lakukan. Matius 15 ayat 8 dan 9 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan ingin agar kita jangan hanya sekedar lip service. Ada banyak orang datang ke gereja memuji, menyembah Tuhan. Tetapi ketika keluar dan pulang dari gereja, menghadapi kenyataan imannya tidak lagi sekuat ketika dia ada di gereja. Ketika dia bernyanyi dan mengangkat tangan dan dia berkata amin akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika di luar sana menghadapi kenyataan, imannya luntur. Tuhan mau agar kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang pemegang teguh iman percaya kita dan tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Pujian penyembahan menumbuhkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita taruh iman dan kepercayaan kita sama Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri, kita sedang merubah arah iman percaya kita. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Amin. Katakan kiri dan kanan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Harta kita hanya sementara. Kenalan kita, koneksi kita juga manusia mengecewakan saudara. Tetapi satu pribadi yang gak pernah mengecewakan, yaitu Bapa kita di sorga. Sebagai manusia kita biasanya tidak khawatir dengan hal-hal yang kecil. Tetapi kita biasanya khawatir dengan hal-hal yang besar. Tetapi 1 Petrus pasal 5 ayat 7 bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya selalu menganalogikan kasih seorang bapak kepada anak seperti kasih saya kepada anak-anak saya. Ketika ditanya di antara 3 anak siapa yang paling kamu kasihi? Saya bilang saya sayang dan saya mengasihi semuanya. Ketika anak saya yang perempuan yang besar dia datang kepada saya. Dia sudah punya SIM, dia bisa nyetir dan dia bilang, Papa, namanya Aubrey. Papa Aubrey mau pinjam mobil. Apakah sebagai seorang ayah saya berkata kepada dia, tidak bisa. Ini kan mobilnya Papa. Ini kan Papa yang kerja keras, Papa yang beli dengan uang Papa. Kalau Aubrey mau bawa mobil, Aubrey harus kerja sendiri, cari uang sendiri, beli mobil sendiri, baru boleh pakai. Kalau ini bukan mobil Aubrey, ini mobilnya Papa. Tidak mungkin saya bilang begitu. Tapi ketika dia datang dan dia berkata, Papa, Aubrey mau pinjam mobil. Saya bilang, silakan pakai. Tetapi hati-hati nyetirnya. Kenapa saya kasih? Karena apa yang saya punya juga dimiliki oleh anak saya. Bapak kita di sorga, dia kaya, dia dahsyat, dia ajaib. Apa yang Bapak punya dimiliki oleh kita anak-anaknya. Seperti saya mengasihi, seperti apa yang saya miliki juga adalah milik dari anak-anak saya. Demikian juga kasih Bapa kepada setiap kita. Tuhan punya segalanya. Tuhan berjanji dia akan memberkati hidup kita. Tuhan berjanji dia akan memulihkan keadaan kita. Tuhan berjanji dia akan memelihara dan menyertai kita. Dan pasti akan Tuhan genapi setiap janjinya. Melalui pujian dan penyembahan kita sedang apa? Yang pertama kita itu sedang memuliakan Allah. Jadi ketika saudara memuji menyembah dia di mana saja, bukan hanya di gereja. Di mobil, di kendaraan, di rumah, di sekolah, di kantor. Saudara sedang memuliakan Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang membiarkan Tuhan apa? Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kita tahu dia pegang kontrol atas hidup ini. Kemana dia arahkan kita, kita harus peka. Kemana dia tuntun kita, kita harus ikuti. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang mengakui ketuhanannya dia. Kita mengakui dia adalah Raja, dia adalah pemilik kehidupan kita. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang mempersiapkan diri kita
untuk menerima berkat dan anugerahnya. Apakah saudara siap untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh sebab itu milikilah kehidupan yang senantiasa ada dalam pujian dan penyembahan. Saya yakin dan percaya saudara datang sore hari ini bukan pulang dengan tangan yang hampa. Saudara datang hari ini, saudara menerima berkat janji Tuhan. Saudara datang dan Tuhan, saudara aminkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara pulang dengan pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin saudara datang dengan sedikit putus asa. Mungkin saudara datang dengan rasa yang pesimis. Mungkin saudara datang menghadapi persoalan. Mungkin saudara datang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tetapi dengar baik, dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Dalam Tuhan akan selalu ada berkat Tuhan. Dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Saya berdoa seperti apa yang saya alami dalam hidup saya. Perjuangan yang berat, dikecewakan oleh papa. Papa saya masih hidup. Mama saya sudah meninggal 6 tahun lalu. Ketika dia meninggal, rasanya saya belum banyak melakukan banyak hal. Padahal saya sudah kasih dia rumah. Saya sudah kasih dia mobil, kasih supir. Saya bawa dia jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi tiap malam selama 1 bulan saya bangun dan saya menangis kayak anak kecil. Istri saya bilang, cengeng banget kayak anak kecil. Saya bilang, waktu itu orang tuanya masih hidup, saya bilang, lu gak tahu orang tua lu masih ada. Tapi nanti kalau mereka meninggal kau juga rasa, betul dia juga menangis saudara. Kenapa saya menangis? Karena saya rasanya semua apa yang saya berikan bukan itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah perhatian dan kasih dari anaknya. Kami sibuk dengan pekerjaan, pelayanan dan seringkali kami lupa. Kami pikir kami kasih segala fasilitas dia senang. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian masih punya orang tua, berikan waktu yang terbaik buat mereka. Dan dia akan selalu akan merasa diberkati dan senang. Saya berdoa Bapak Ibu menjadi orang-orang yang selalu ada dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apa yang saudara dengar hari ini dan saudara yakini, aminkan itu. Dan saudara akan melihat bagaimana pujian dan penyembahan itu akan mengaktifkan iman kita. Mari kita punya kehidupan yang senantiasa ada dalam pujian dan penyembahan. Sehingga kita menjadi penyembah yang sejati. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, berikan